Dan tidak kami utus rasul-rasul kami itu karena keberadaan rasul-rasul kami itu sebagai rahmatan lil alamin. Kapan kita menjadi bagian dari rahmatan lil alamin? Maka nama Muhammadun aba ahadi mirjalikum. Jadi bukan katanya karena kakek-kakeknya keturunan fisik, sama sekali bukan. Murni karena sebagai rasul pasti punya ilmu kan gitu ya. Kenapa? Karena inna arsalnaka bil haq basyira wa nadhira wa imin ummatin khalafi nadhiran. Rasul itu selalu ada di antara kamu yang hak atau katakanlah begitu yang hak dan sah. Bil haq, dengan hak, dengan hakikat, dengan kebenaran. Katakan hak kita tafsiri, kalau guru kita juga kadang juga menjelaskan al-haq itu ya hak, sah dan wenang kan gitu ya. Maka arsalnaka bil haq, kami mengutus rasul-rasul kami kepada kamu sebagai hak, sah dan wenang untuk mengungkap, menyampaikan supaya manusia dan yang bersangkutan dan supaya manusia itu basyiron, nadhiron, syahidan, supaya dapat bersaksi, supaya mengetahui hidup itu untuk apa, mengetahui bagaimananya hidup ini dijalani, kemudian nadhiron, terbimbing mengetahui tujuan hidup, wa imin umat, saben masing-masing setiap manusia bernafas di zamannya pasti ada nadhir, pasti. Kan ini ayatnya. Ya, berkaitan dengan Maulid Kanjeng Nabi, makanya kita syukur banget gitu. Oke, saya kira begitu. Kita tutup dengan ayat yang sudah sangat sering deh gitu. Wa Muhammadun Rasul qad khalat yang birusul. Kita tutup dengan ayat ini, surat apa ya? Surat Ali Imran 144 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya benar, kalau nggak benar ya salah gitu ya. Tapi kalau ayatnya wa ma Muhammadun ila rasul qad khalat min qabli rusul. Dan tidak sama sekali, tidak wa ma Muhammadun, sama sekali bukan fisik Muhammad. Ini ayat. Berarti kalau kita memperingati Maulid Nabi itu bukan masalah fisiknya, ya, tapi keberadaan dia sebagai Rasul. Wa ma Muhammad illa Rasul. Beliau ini adalah Rasul Allah. Jangan kamu pandang Muhammad sebagai fisik jasadiah sehingga kamu bangga dengan fisiknya, bangga dengan sebagai keturunannya, karena sama sekali Quran bukan masalah fisik Muhammad, kecuali tempatkan dia sebagai Rasul. Rasul itu tidak anak, tidak beristri kan gitu. Yang beristri kan Ahmad. Qad khalat min qabli rusul. Dan sungguh telah berlalu Rasul persis seperti dia. Persis, jenenge persis ki ya padha, jenenge padha ki pada. Persis seperti dia. Qad khalat min qabli rusul. Jadi sebelum beliau ini ada Rasul.
yang berfungsi ngasto risalah, yang fungsi risalahnya sama, menjadikan hati nurani itu berfungsi sama persis. Fungsinya sama. Jadi nggak ada istilah Nabi Yunus hanya untuk umatnya, Nabi Nuh untuk umatnya saja, Nabi Muhammad baru seluruh dunia. Ini kan kacau, balau. Persis seperti dia. Apakah jika secara fisik Nabi Muhammad itu meninggal dunia, padahal Rasul dia dipandang ojo fisiknya, tapi pandanglah Muhammad sebagai Nur Muhammad, sebagai Rasul. Apakah jika fisiknya meninggal, kamu lihat fisiknya, mata aku tilang kolabun ala akobikum, siapa yang memandang fisiknya kemudian dikira ajaran risalah itu selesai, maka tidak akan pernah memberikan mundurut sedikit pun. Maka jadilah orang-orang yang memposisi untuk bersyukur jika ada penjelasan, maka tidak kaget. Jadi afa'in mata auku dalam kulabna akobikum, apakah jika kamu berpaling, berbalik ke belakang karena mengira Muhammad sebagai fisik meninggal, berarti ajarannya selesai, berarti Nabi tutupan, tidak ada lagi yang hak wenang sah menunjukkan keberadaan Tuhan, maka tidak bisa memberi mudarat sedikit pun, maka tidak berada di dalam petunjuk, tidak mengetahui Tuhan kecuali hanya angan-angannya, sehingga beragamanya amaniyikum wa amaniyi alkitab, sehingga beragamanya adalah agama angan-angan dan agama kitab, bacaan-bacaan. Ini kan ayat. Inilah kita berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad, sehingga sekali lagi selalu ada sebelum Nabi Muhammad itu ada, dan juga tidak hanya Abdullah, Siti Fatimah, Dewi Aminah, Siti Aminah, enggak, beberapa itu juga donduwing ilmu, kemudian yang berhak sebagai fungsi gurunya adalah Abdullah, Abu Thalib, Abdul Muthalib, gitu. Abdul Muthalib, Abdullah, Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, gitu, Abu Thalib, kemudian Nabi Muhammad, kemudian Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, toko kiamat nggak akan selesai. Itulah Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajid. Itulah fa'alaikum bisunati wa sunatil khulafaur rasyidin al-Mahdiyyin. Gitu. Itu yang disebut Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Khalifah itu tidak terputus, bukan makna kekuasaan. Khalifah dalam pengertian yang berhak menunjukkan keberadaan Tuhan, dan bukan pengertian pemerintah kekuasaan, ikut berebut kekuasaan, bukan sama sekali. Ya itulah, kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, bias dikatakan menjadi ideologi dikarenakan dianggap tidak ada lagi ajaran itu, sehingga setiap orang itu dapat mengelola, setiap orang dapat berbicara, mengelolanya, kan begitu ya. Kemudian setiap pendapat dianggap telah beragama, dampaknya bias. Karena tidak bisa menerima
bil hak, tidak bisa menerima keberadaan yang hak sawenang, itu sangat berat, bahkan selalu cenderung dimusuhi, selalu cenderung dimusuhi. Hebat, itulah yang terjadi. Maaf, ini tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun. Kita membuka fakta bagi kesadaran kita dalam beragama. Kita tutup tatanan lahir syariat dalam fakta bangun bebarengan, kesatuan dan persatuan adalah keniscayaan mengenai batin untuk memiliki butiran iman itu adalah milik setiap masing-masing individu. Walaupun ini akhir-akhir ini saya juga mengajak untuk menularkan dengan memanfaatkan media, bukan kok ingin terkenal sama sekali, enggak. Iki selak serengeng ini selak angslup. Maghribe selak entek kan gitu loh Mas. Jadi mesake. Kalau boleh kita mengatakan mesakne gitu ya, di ilusi halusinasi delusi sudah ribuan tahun. Semoga ada yang nyantol, mesake. Mohon maaf jika saya mengatakan percaya karepmu gak karepmu begitu ya, bahwa kita melihat bagaimana orang meninggal dunia dalam fakta dia gak kembali saat ruhnya cepot, yang seharusnya itu ayatnya kan masuk ya, faduriba bainahum babun batinuhu fi rahmah, masuk ke dalam maka dia akan menyatu dengan Tuhan. Sehingga saat diperlihatkan, dan setiap kali orang meninggalkan diperlihatkan itu, bagaimana kalau meninggal nggak kembali kepada Tuhan. Ih, miris, hebat. Saat kembali menyatu dengan Tuhan, merasakan indah nikmatnya dengan Tuhan, itu jelas pasti. Ya logika di dalam Al-Quran kan memang harus ada yang tahu persis. Tahu ada, pasti ada yang nadhiran itu kan tahu persis tujuannya, tahu persis wong mati bisa kan tahu persis. Jadi di misian itu yang di dunia ini roroh masar pada masar yaumul hasr roroh masar ki yang dunia ini gitu loh ya. Yang dunia ini yaumul hasr roroh masar. Nek wis kiamat tuh mati saat meninggal dunia, ya langsung kumpul sesuai dengan amale kumpul di enti, di lembah enti, di gunung dia kumpul langsung. Malaikat mungkar nakir ya saiki kena mbok takoki. Sinten jeneng kula, sinten kula niki, sinten pangeran kula. Sinten nabi kula. Jelas gitu. Ya saiki iki. Ya. Saat kita punya ambekan, kowe jek duwe ambekan. Nek wis mati ya krungu. Modern kayak bocoran mayite mungkin ya krungu, bisa jadi loh ya krungu. Ini logika saya. Tapi ini bukan logika nih yang saya lihat, memang mohon maaf. Yang saya melihat. Jadi saat modern ngekei bocoran man ismuka, wi mayite pewegel. Juangkrek, cok, wegel. Sing dikarepne gak ngono nyatane iki. Lah upama terus entuk jawaban ora kenal karo Gusti Allah. Wong kenale kudu ndek donya. Terus didudui pisan, ya saya pegel saya sara. Gitu loh.
Padha karo iki wis ujian, mbok sadurunge ujian kuwi lho jek normal. Ndek jero kelas kowe iki dikai bocoran, dikai jawaban, dikai kisi-kisi. Kowe sinau. Mbok wis ujian. Terus kemudian ndek njaba aku roh jawabane. Pegel gak kowe pas nggarap? Marah ndak? Terus ndek njaba gurune salahmu, gak gelem takok. Aku roh jawabane. Wing wanyel nih gitu. Wong mati yang ngono. Wis mati kemudian diwarai modin, man ismuka, man robuka. Wis yang mati misoh-misoh jangkrik cok. Oh, tibake ora ngene, bae kudu cek duwe ambekan kae. Roh Gusti Allah, roh jati diri fitrahe. Maaf nek tak onekne cuk, karena faktane bengok-bengok gitu loh. Iki lagi tak onekne ya. Makanya kadang saya nggak sampai ke kuburan. Ke kuburan itu gak kuat, gak mentolo gitu ya. Mentolo. Nek slamet ki ora nganggo modin langsung mbok buang apa mbok bakar ya pangga slamet. Gitu. Wong mung wadah. Wadah. Mobil ki diparkir, lah mbok dibakar atau dibuang, wong sopire wis mlebu kamar kan gak masalah. Terus kendaraannya diparkir di parkiran. Terus sing penumpangnya wis toko ngendi-ngendi. Terus kowe terus yang marani rutin parkirane. Kan gitu kan? Kowe rutin di nggone makome wali iki. Wi parkirane wi. Isine wis gak ndek kono wi. Gitu. Ya tinggi-tinggi ngeleknya awak dia bakal ya mati sih ya. Begitu dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya mendapatkan bir-bir pangestu wasitoh. Dan kepada media di Jatuh TV juga mohon maaf sikap beda, tapi ini nggak mengurangi rasa hormat sama sekali. Kita mencoba asumsikan saja bahwa ada satu wawasan yang kita berharap kita mencoba dengan rasional yang ada. Karena di surat Yunus Allah telah memberikan akal, tidak digunakan, Allah kan benci. Gitu ya, benci. Sekali lagi, semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya mendapatkan berbagai pangestu wasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.